Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa tertinggal dari 74.961. Jadi ini perlu saya jelaskan ya. 74 ada dua data. 74.961 itu data desa yang mendapatkan register dari Kementerian Dalam Negeri. Tapi yang mendapat dana desa, kucuran dana desa itu 74.960. Kenapa? Karena satu desa ini penduduknya nomaden. Jadi masih ada desa yang istilahnya itu penduduknya pergi terus pulang lagi, pergi pulang lagi. Nah, dari 74.960 itu yang mandiri ada 3.269, kemudian berkembang, maju dulu. Jadi tingkatannya indeks desa membangun kita itu mandiri, maju, berkembang, tertinggal, sangat tertinggal. Ini kenapa kita bikin 5 supaya lebih diversifikasinya lebih detail. Meskipun ada juga yang diklasifikasi menjadi 3, mandiri, maju, tertinggal. Ya, yang 3 itu. Tapi kita suka pakai yang 5 supaya lebih diversifikasinya lebih jelas. Nah, mandiri 3.269, kemudian maju 15.000 sekian, kemudian berkembang berkembang 38.000, tertinggal 12.000, sangat tertinggal 5.000. Itu jadi yang sangat tertinggal 35.000. Iku kita indeks kinerja utama kita ini selesai di 2024 ya. 2024 itu sudah harus terentaskan semua yang sangat tertinggal. Jadi ada tiga parameter ya. Sosial budaya, infrastruktur, kemudian 1 ekonomi. Infrastruktur ini cenderung sudah tertangani dengan bagus karena ada dana desa, dan memang kecenderungan awal pemanfaatan dana desa itu untuk infrastruktur. Hampir semua. Misalnya awal-awal dana desa digulirkan itu semua bicara tentang infrastruktur. Tapi hari ini sudah mulai bergeser karena misalnya ketahanan pangan hari ini misalnya. Di 2022 ini selain BLT untuk menuntaskan tugas-tugas kemarin, itu kita juga kasih prioritasnya untuk ketahanan pangan. Tentu nanti 2023 kita juga akan lebih tekankan lagi, dan ini satu kebijakan yang sangat tepat di saat dunia internasional juga sedang mengalami permasalahan ketahanan pangan. Bahkan banyak negara yang sudah menahan ekspor, ya, melarang ekspor bahan pangan gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah punya kebijakan itu. Kalau 20% dari dana desa untuk ketahanan pangan berarti 68 miliar untuk tahun 2022 ini. 20%-nya berarti sekitar 68 triliun. 20% berarti 13 triliun di tahun 2002 untuk ketahanan pangan, tapi levelnya desa. Nah, yang kita garap hari ini adalah bagaimana ketahanan pangan di desa itu berjalan secara siklus tertata gitu, tapi di desa. Apakah kemudian 20% itu maksimal? Enggak. Jadi misalnya 50% dana desa mau dipakai untuk itu boleh. Yang penting sudah tertata sedemikian rupa dan dikelola oleh BUMDes. Kenapa dikelola oleh BUMDes? Karena pemerintah desa kan tidak boleh berbisnis. Sementara dana desa kan perlu diputer. Nah, BUMDes itu pada prinsipnya
ini yang terus saya tekankan supaya tidak salah paham, itu sebenarnya adalah koperasi dalam skop lebih luas. Karena tugas BUMDes adalah mensejahterakan warga. Kalau koperasi kan mensejahterakan anggota. Kalau BUMDes wajib mensejahterakan warga. Itu makanya saya selalu tekankan, jangan sekali-kali membentuk BUMDes dengan unit usaha yang sudah dilakukan oleh warga masyarakat. Jangan sampai betul ini, selalu saya tekankan. Kenapa? Kalau itu dilakukan BUMDes berarti akhirnya BUMDes justru akan merugikan warga masyarakat. Itu tidak boleh. Yang kedua, saya selalu tekankan kepada BPD dan juga kepala desa dan perangkat desa, BUMDes tidak harus selalu bicara tentang kontribusi terhadap APBDes. Jangan punya pikiran yang sama dengan BUMD misalnya, atau seperti DPRD. Bahkan seandainya ada BUMDes yang usahanya memfasilitasi warga dan outcome-nya menjadikan warga sejahtera, tapi tidak sama sekali berkontribusi kepada APBDes, nggak apa-apa. Yang penting rakyatnya sejahtera. Contoh, BUMDes lahir, kemudian usahanya adalah memfasilitasi UMKM. Misalnya packaging, proses produksi, pemasaran, bla 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 dan seterusnya, itu difasilitasi BUMDes. Dengan hadirnya BUMDes, produksi menjadi bagus, pasar menjadi luas, ya, ekonomi menjadi naik, tapi BUMDes tidak dapat apa-apa. Nggak apa-apa. Tidak apa-apa, itu bukan sesuatu yang wajib. Siap rugi tidak apa-apa. Nggak apa-apa, karena yang penting mensejahterakan warga masyarakat. Tetapi diupayakan sedemikian rupa dari jasa itu tidak rugi, gitu. Tidak rugi, sehingga paling tidak sirkulasi untuk operasionalnya bisa tercukupi. Ketika tidak dapat untung, nggak apa-apa. Yang penting, tapi yang tidak boleh tidak adalah kehadiran BUMDes betul-betul untuk kepentingan kesejahteraan warga masyarakat. Nah ini yang terus kita galakkan memang. Banyak sekali. Apalagi misalnya kalau di Jawa itu yang sering saya jadikan contoh, BUMDes pengelola desa wisata. Kemudian BUMDes yang kebetulan mendapat dampingan dari perusahaan. Makanya Kementerian Desa ini terus berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga lain. Misalnya di Prambanan. Di Prambanan itu ada desa punya BUMDes. Di situ ada Danone, perusahaan minuman gitu ya. Nah, Danone ini melakukan pendampingan terhadap BUMDes. Limbah kayu dari peti untuk packaging dan lain-lain itu dijual, bukan dikasihkan ya, dijual ke BUMDes. Tapi CSR-nya dilakukan untuk pendampingan dan pembelian alat-alat untuk proses produksi. Nah, dari situ maju banget. Nah, ini contoh BUMDes yang bersinergi dengan dunia industri atau dunia usaha. Dan ini terus kita lakukan komunikasi dengan kelembagaan lain. Di Klaten misalnya, barusan saya mendapatkan keluhan, tapi sudah kita selesaikan dengan PT KAI. Jadi ada satu desa Desa Bolali di Klaten. Dia bikin internet murah untuk warga, bagus banget. Nah, salah satu karena desanya itu dilewati rel kereta, maka ada fiber optik yang melewati bawahnya rel. Sebenarnya bawahnya sudah ada sungai. Ternyata oleh KAI diminta untuk bayar 30 juta per tahun. Nah, saya dapat laporan kaget banget. Karena memang regulasinya ternyata begitu. Nah, saya langsung ke KAI. Waktu itu PT KAI, direktur utamanya mau ke sini. Enggak, saya yang ke sana aja. Ini penting ini, karena saya menghitung sepanjang Jawa saja, itu berapa desa yang dilalui rel kereta api. Nah, misalnya itu.
Nah setelah saya ketemu, saya langsung ke lapangan. Dan saya kaget itu karena ternyata nggak merusak apa-apa, nggak mengganggu apa-apa karena sudah ada sungai kecil di bawahnya dan sudah terbangun rapi. Kabelnya lewat aja, fiber optiknya. Itu harus bayar 30 juta per tahun. Nah dan 2 tahun pertama harus dibayar di depan. Nggak mungkin kan, BUMDes dari mana duit? Apalagi ini internet murah. Nah akhirnya kita fasilitasi dan ketemulah solusi dari PT KAI. Nah itu contoh aja bahwa banyak sekali BUMDes yang sudah berjalan dengan bagus, yang kemudian di samping memberikan layanan kepada masyarakat juga dapat keuntungan. Nah contohnya tadi pelayanan internet murah. Nah sekarang terus kita galakkan agar transformasi ekonomi, transformasi digital di desa itu terus berjalan seiring dengan perkembangan waktu dan kebutuhan. Jadi memang permasalahan yang kita hadapi yang paling utama adalah SDM. Bagaimanapun warga masyarakat kita yang tinggal di desa, menurut sensus itu kan 74%, ya Pak Iwan ya, 74% ya. 71%. Jadi penduduk Indonesia itu ternyata hasil sensus kemarin itu 71% itu di desa, 29% itu baru di kota. Nah, masalah SDM ini menjadi masalah yang sangat mendesak dan penting sekali. Itulah makanya kita juga terus melakukan berbagai ikhtiar. Ikhtiar yang kita lakukan misalnya membangun sinergitas dengan seluruh perguruan tinggi yang kita sebut dengan Pertides, perguruan tinggi untuk desa. Kita membangun dengan seluruh kementerian dan lembaga yang terkait. Karena itu sangat penting. BUMDes sudah dikasih modal, kemudian operasional. Kalau tidak didampingi nggak akan jalan. Itu udah pasti dah, nggak akan jalan. Bagaimana uang SDM-nya juga terbatas itu saja. Belum lagi dengan alasan kekurangan SDM. Kemudian ada pihak-pihak yang dengan alasan itu terus lebih mengutamakan saudaranya dari elit desa itu yang dijadikan pengurus BUMDes dan seterusnya dengan alasan keterbatasan SDM dan seterusnya. Nah ini juga menjadi problem yang terus menjadi perhatian kita, bukan hanya BUMDes tetapi juga terkait dengan pemanfaatan dana desa, prioritas penggunaan dana desa, dan terkait dengan rencana kerja pembangunan di desa. Jujur saya akui bahwa masih banyak desa-desa kita pada perangkat desa yang di dalam menyusun rencana kerja pembangunan bukan berdasarkan pada masalah, tapi berdasarkan pada keinginan elit. Bahasa yang sering muncul di dalam musyawarah desa untuk menyusun rencana kerja pembangunan adalah saya ingin bangun ini, saya ingin begini, saya ingin begini. Itu sudah memberikan satu suasana bahwa itu problematikanya adalah problematika bukan pada kebutuhan tapi pada keinginan. Artinya perencanaan bangunan belum sepenuhnya menjadi solusi atas masalah di desa. Nah dari situlah kemudian kita coba rumuskan dengan merujuk pada Perpres 59 tahun 2017 percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, kita rumuskan dalam bentuk SDGs desa. Nah sehingga SDGs desa itu kita menggunakan diksi yang sederhana, 17 goal seperti yang ada di SDGs global, tetapi untuk desa kita tambah 1 menjadi 18. Mulai dari desa tanpa kemiskinan. Nah, kenapa kita menggunakan diksi yang supaya semua warga masyarakat tahu. Yang kedua misalnya desa tanpa kelaparan, pendidikan desa berkualitas,
keterlibatan perempuan desa, sampai urusan lingkungan dan seperti yang ada di. Nah, ini terus kita genjot, kita pahamkan kepada masyarakat. Ditambah dengan upaya untuk terus melakukan pemutakhiran data di desa. Saya katakan pemutakhiran karena sebenarnya di desa sudah punya data, tetapi tidak begitu terpakai. Apalagi kok terpakai, apalagi kok diupdate, dipakai aja enggak. Nah, makanya kita bahasakan pemutakhiran data, tapi berbasis SDGs. Nah, sehingga hari ini hampir sudah sekitar 40.000 desa itu sudah bisa mengetahui, membaca berapa sih kemiskinan di desa. Apa sih masalah yang terkait dengan kemiskinan? Apa masalah yang terkait dengan kelaparan? Apa masalah dengan pendidikan? Apa masalah dengan infrastruktur dan seterusnya? Sesuai dengan apa yang ada di SDGs. Nah, dari situ harapan saya adalah ke depan, saya tidak tahu ke depan ini kapan, tetapi harus terwujud, perdebatan di dalam RKP, Rencana Kerja Pembangunan, Musdes, itu sudah berdebat data. Bukan lagi saya ingin. Seperti itu, sehingga ini yang ingin saya ciptakan adalah desa yang betul-betul memiliki data valid, akurat, update, dan kemudian terpakai. Ini obsesi saya, tentu ini tidak akan selesai, tidak akan terwujud sampai saya selesai mengabdi sebagai Menteri Desa. Tetapi paling tidak saya meletakkan fondasi. Karena SDG sendiri itu kan sampai 2030. Meskipun menurut saya terlalu ambisius bahwa ini akan terwujud di 2030. Tetapi karena memang mandat yang ada di situ memang 2030, ya kita coba untuk kita capai di 2030. Nah, dari 17 SDGs global yang kemudian kita landingkan pada level desa, kita tambahi satu lagi dengan SDGs ke-18, yaitu kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Ini khas Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia memiliki berbagai ragam budaya, bahasa, dan seterusnya. Dan saya selalu menekankan bahwa perencanaan pembangunan di desa jangan sekali-kali keluar dari akar budaya. Karena kalau ini kita lakukan, lalu ini terjadi rapuh. Tapi kalau perencanaan bangunan kita ini berbasis akar budaya, saya yakin pasti akan kokoh. Dan ini sejarah sudah membuktikan. Makanya ini betul-betul menjadi perhatian kita. Jangan sampai gara-gara teknologi, gara-gara transformasi informasi yang begitu cepat dan seterusnya, terus kita melambung-lambung lupa akan adat istiadat kita, kekhasan kita. Nah, oke, ini kita ikuti perkembangan, tetapi akar tetap harus kokoh pada akar budaya. Sehingga sampai kapanpun kita tetap punya fondasi yang kuat, dengan kondisi dunia yang bagaimanapun kita akan tetap bertumpu pada budaya kita. Ini harapan kita seperti itu. Makanya kalau SDGs umum itu atau global itu 17, SDGs desa itu ada 18. Harus kita akui tidak begitu terdampak dalam tanda kutip ya. Artinya kalau kita ngomong sekian ribu yang terjangkit dan seterusnya, itu yang di kota. Ya, ada memang, tapi tidak sebanyak itu. Iya, tidak sebanyak itu. Nah, makanya dan kita sejak awal Covid kita sudah bikin berbagai kebijakan untuk memproteksi desa. Misalnya kita bentuk relawan desa lawan Covid. Jadi kita selalu menggunakan diksi relawan. Apapun, saya selalu katakan, jangan menghilangkan diksi relawan. Karena prinsipnya adalah gotong royong. Itu sejak awal sudah kita bentuk, kita bikin kebijakan, desa membentuk itu. Tugasnya yang pertama tentu sosialisasi tentang Covid, pencegahannya dan lain-lain. Yang kedua, menyiapkan berbagai kebutuhan untuk menanggulangi itu, misalnya disinfektan dan lain-lain. Waktu awal-awal itu kan rame disinfektan ya. Kemudian tempat cuci pakai sabun dan air mengalir dan lain-lain. Yang ketiga, menyiapkan ruang isolasi desa. Boleh sekolah dasar yang di desa,
boleh balai desa, boleh rumah warga yang tidak tempati dipinjam untuk tiap desa harus punya ruang isolasi. Dan ini ternyata luar biasa. Hampir semua desa punya ruang isolasi, bahkan di Bantul itu ada desa yang ruang isolasinya setiap pedukuhan. Nah, tugas yang lain adalah bikin gerbang desa. Gerbang desa itu bukan hanya untuk mengantisipasi warga di rantau, tapi warga sendiri yang mau keluar. Kan selalu SOP-nya kan suhu badan, kan gitu kan? Itu disiapkan semua di gerbang desa. Jadi setiap warga mau keluar di suhu badan sambil ditanya, mau kemana? Nah, kalau mau ke daerah yang lagi merah, itu dia kasih saran. Ini data dari Dinas Kesehatan, desa itu sedang merah betul. Dan sebaiknya ditunda dulu, jangan ke sana. Itu kalau dari dalam. Kalau dari luar masuk suhu badannya tinggi, langsung dibawa ke ruang isolasi. Dan itu jalan, alhamdulillah, jalan semua, sehingga ini memperkecil dampak COVID di desa. Nah, itu dampak kesehatannya. Dampak ekonominya alhamdulillah juga tertangani dengan kebijakan BLT, bantuan langsung tunai, yang secara filosofi sebenarnya prinsip dasarnya adalah mengisi ruang kosong yang tidak tertangani oleh Kementerian Sosial. Makanya di dalam BLT itu kita sebutkan tidak dapat PKH, tidak mendapatkan berbagai kebijakan bansos baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dan ternyata masih banyak itu kehilangan mata pencaharian karena COVID. Nah, ini yang barunya kan di situ. Kalau Kemensos kan datanya sudah baku. Nggak mungkin melakukan pembaruan data karena pandemi. Yang bisa melakukan hanya desa. Itulah makanya BLT digulirkan. Dan pendataannya pun saya minta dilakukan oleh relawan desa. Kalau bisa dari RT setempat. Nah, itu berjalan bagus sehingga pendataannya kita betul-betul menemukan, misalnya temuan yang kita menarik waktu kemarin itu. Perempuan kepala keluarga. Misalnya itu, kita data yang agak spektakuler waktu itu, yang saya juga agak menyangka mendapat respon dari luar yang cukup serius, itu data perempuan kepala keluarga penerima BLT. Nah, sampai mereka bilang, kok banyak banget tuh data dari Kementerian Desa. Mereka agak meragukan itu. Akhirnya konfirmasi, saya bilang ini by name by address loh, jangan lupa. Dan ini didata oleh desa, bukan kita. Dan kita percaya karena didata oleh 3 orang. Sehingga oleh mereka sendiri. Nah, itulah yang kemudian beberapa insiden dalam tanda kutip, sebenarnya tidak banyak, hanya 1-2. Ada warga marah-marah datang ke balai desa karena tidak dapat BLT. Dia bilang, loh saya ini dampak COVID, kok tidak dapat? Masalahnya kenapa tidak dapat? Dia datang ke balai desa pakai mobil. Dan ketika dibahas, loh kenapa? Loh ini mobil kredit, saya tidak bisa ngangsur. Ya, narasinya benar bahwa dia gara-gara COVID dia kehilangan pekerjaan, nggak bisa ngangsur, tapi kan masih punya aset. Nah, dia minta disamakan dengan mereka yang hanya warung kecil, kehilangan mata pencaharian, kemudian dapat BLT sementara dia tidak dapat. Nah, kasus seperti itu kita temukan juga dan lucu-lucu. Tapi rata-rata begitu. Dan saya bilang, loh saya itu berlaku begitu sejak kecil. Tapi kan kita punya prinsip. Kalau memang dia nggak berhak, jangan dikasih. Supaya tidak, justru disinilah momentum kita untuk mendidik warga kita. Supaya tidak selalu ketika bagi-bagi harus merasa berhak untuk mendapatkan itu. Nah, itu data yang kita peroleh sekitar 8 juta. Oh ya, 2,4 juta untuk PK yang kemudian mereka sampai konfirmasi. Udah kalau nggak ya lakukan aja pengecekan terhadap ini, kasih sampling ya, datanya nanti diambil di desa, apakah betul itu PK atau tidak. Akhirnya lakukan sampling. Dan yang melakukan sampling bukan hanya PK, Ketua KPK. Iya, pernah ke sini. Saya bawa ke off-room, ruang kita, terus dia tanya, gimana proses datanya gimana? Bisa enggak dibaca dari sini? Oh bisa Pak Ketua. Dia nyebut nama di daerah Palembang. Coba, ada enggak nama ini?
Ya pas yang operatornya langsung Pak Ivan ini, meskipun kepala badan tapi yang datang ketua KPK, jadi agak grogi juga ini. saya juga grogi juga, nanti jangan-jangan nggak keluar datanya gitu. Nah ternyata nama itu keluar, muncul desanya, gimana Pak Ketua? Oh iya, layak enggak itu nama? Iya layak, valid ternyata gitu kan. Artinya ya itu saya senang banget waktu itu bisa demo seperti itu. Nah artinya begini, saya berkesimpulan, desa itu bisa. Itu bukan karena kementerian yang bisa loh, desa yang bisa. Nah, karena desa itu bisa, ayolah desa ini dipercaya. Maka saya jadikan sekarang, saya masukkan di apa namanya ya, atribut Kemendes, desa bisa. Ya, tagline. Jadi pokoknya ada desa bisa, semua saya kasih desa bisa. Karena saya sudah membuktikan desa itu bisa. Kenapa selama ini nggak dianggap bisa? Karena tidak dipercaya. Tapi kalau dipercaya bisa, itu contohnya BLT loh, konkret banget. Kita juga sudah membayangkan ya, namanya kejadian namanya bagi-bagi tadi sudah ceritakan, selalu ada pihak-pihak yang merasa berhak, padahal kacamata dari tim itu dianggap tidak layak menerima. Akhirnya terjadilah seperti saya ceritakan tadi. Itulah makanya kemudian kita membuka hotline pengaduan yang kita sebut dengan Sapa Desa. Jadi di sini ada Sapa Desa yang dikelola oleh 35 personil. Kita bagi wilayah. Jadi 74.960 desa itu kita bagi. Tentu tidak rata. Karena apa? Ada yang mudah diakses. Ini lebih banyak rasionya untuk satu orang. Nah, yang agak susah mungkin tidak terlalu banyak. Nah, sampai hari ini berjalan bagus. Kedua belah pihak, jadi kita dapat masukan dari desa, kita juga bisa menginformasikan ke desa dengan berbagai media yang sudah kita miliki. Nah, sepanjang BLT kita salurkan, alhamdulillah relatif tidak ada, saya katakan tidak ada, itu laporan-laporan yang muncul, komplain-komplain ya seperti itu tadi, yang memang setelah kita dalami ya memang tidak berhak. Sementara yang yang berhak tapi tidak mendapatkan exclusion error itu relatif tidak ada. Nah, yang justru kita pikirkan waktu itu adalah bagaimana duit ini selamat. Jadi saya simulasinya sederhana. Saya hanya membayangkan. Saya sebagai petugas bawa duit, misalnya 3 bulan. Berarti 900.000 saya bawa ke si A, jaraknya sekitar 2 kilo dari balai desa, bisa lebih untuk daerah luar Jawa. Nah, setelah sampai sana tentu saya ke sana pakai bensin dan seterusnya. Nah, padahal ini sudah difikirkan di desa, tapi bisa aja kemudian pihak yang menerima, misalnya karena warga desa itu begitu punya empati tinggi, mendapat duit 900.000 ini kan senengnya enggak karu-karuan dan megang cash, terus tergeletek untuk ngasih, ya kan? Ngasih ini kan ikhlas, tapi kalau diketahui orang kan dikira mungut. Nah, menghindari itu, waktu itu saya ngotot cashless, bahkan di kebijakan saya sebutkan cashless, penyerahan BLT cashless. Resikonya adalah perbankan harus memfasilitasi pembukaan rekening secepat mungkin. Sudah saya ngotot, banyak yang bilang nggak bisa, kita cobalah. Karena 2 hal ini, yang pertama kita menyelamatkan banyak pihak, termasuk menyelamatkan penerima. Saya tahu persis loh di desa itu bagaimana. Nyimpen duit 900.000 ini bukan pekerjaan mudah. Kenapa? Lemarinya itu tidak ada kuncinya. Jangan dibayangkan dengan lemari kita. Belum tentu punya lemari juga, kayak gitu. Baju itu
tidak ditaruh di lemari kok, ditaruh di rak-rak gitu aja, ada selambu gitu aja. Yang saya tahu di desa-desa, itu desa di Jawa loh, apalagi di luar. Saya hanya bayangkan itu, pegang duit 900.000 dan semua orang tahu bahwa hari ini ada penyaluran BLT. Rumah itu punya, dapat misalnya, semua orang tahu. Masa harus digambol kemana-mana, itu kan beban. Nah kalau cashless pasti aman, semua orang tahu, tapi semua orang tahu bahwa itu di bank. Satu. Yang kedua tadi itu, peluang-peluang untuk timbul masalah yang tidak diinginkan padahal itu ikhlas. Orang itu kalau sudah begitu itu tidak mau tahu ikhlas atau tidak ikhlas. Yang melihat itu, melihat bahwa itu seakan-akan dipinta. Padahal misalnya betul-betul dia ikhlas ngasih. Bagaimana sebagai orang yang mendapat rezeki 900.000 itu bukan barang kecil bagi desa. Begitu syukurnya, dan yang nganter juga dari jauh. Nggak usah bayangkan orang lain, kita sendiri, saya bilang gitu waktu rapat. Kita sendiri coba sampai diri. Bayangkan seandainya sampai mendapat rezeki yang begitu. Kan nggak ada jeleknya ketika ngasih. Tetapi ngasihnya ini ikhlas, tapi opininya bisa nggak bagus. Dan ini akan berdampak cukup panjang. Makanya saya ngotot cashless. Sebenarnya urusan keuangan eksklusif itu sudah cukup siap sebenarnya. Cuma literasinya yang kurang, sehingga warga masyarakat belum. Tapi fasilitas ada. Yang pertama tentu transparansi, mulai dari rencana kerja pembangunan sampai penyusunan APBDes, sampai muncul di APBDes, makanya diregulasi, dipastikan wajib untuk memampang, ya, menampilkan APBDes di semua desa, ya, meskipun ukurannya nggak sama, tapi untuk 2023 nanti sudah saya bilang samakan, wajib, misalnya ukuran sekian kali sekian, dan naruhnya di mana ditentukan supaya kita mudah ngontrolnya. Misalnya satu, depan balai kantor balai desa. Yang kedua di mana? Minimal menurut saya 3 lah. 3 titik aja udah cukup. Nah itu sebagai bagian dari upaya menghindari itu. Karena di situ kelihatan banget pemanfaatannya apa, semua warga masyarakat bisa melihat, sehingga ketika ada item yang kurang, menurut warga kurang pas, itu kan akan menjadi bahan pembicaraan. Nah, disitulah pentingnya data tadi. Makanya di dalam Musdes, kalau kemarin Musdes itu hanya didatangi oleh BPD, kemudian perangkat desa, perwakilan dusun, kemudian perwakilan kelompok masyarakat. Sekarang Musdes sudah saya minta terbuka untuk umum. Jadi desainnya ada ruangan untuk Musdes, ini berhak bicara dan berpendapat, bersuara. Kemudian di luarnya ada tempat untuk warga umum kalau mau menyaksikan. Tapi mereka tidak punya hak untuk berbicara. Tapi menyaksikan aja. Supaya paling tidak ketika warga ikut menyaksikan, pembahasan di sini menjadi lebih serius lah, karena ada yang nonton. Nah itu juga bagian dari upaya membangun transparansi, dan data itu penting. Makanya saya selalu ngomong data itu penting. Nah kemudian ketika terjadi, ya tentu kita mengikuti norma yang berlaku, syarat dan ketentuan yang berlaku, meskipun data ICW 271 kasus dari 74.960. Nah, 179 dari 70 triliun. Nah, artinya apa? Itu pun tidak setahun kan? Dalam kurun berapa itu? Memang banyak yang orang mengatakan dana desa, tapi setelah ICW merilis begitu ya nggak banyak. Dan itu bukan Kemendes yang merilis gitu loh. Kecil banget. Nah, tapi gaungnya ya karena itulah sama dengan
hari ini misalnya KDRT, orang mengeluh KDRT banyak sekali sih, saya bilang sebenarnya sejak dulu KDRT banyak, cuma nggak ada yang tahu karena nggak ada sosmed gitu. Tapi karena sosmed akhirnya semua terbuka. Kalau jumlah menurut saya sejak dulu namanya KDRT loh. Wong itu seakan-akan jadi karakter kok aku. Banyak tetangga saya juga dulu saya sering menemukan tetangga saya KDRT. Tapi karena nggak ada sosmed, ya nggak seakan-akan nggak ada, padahal ya banyak banget. Nah, itu sehingga opini saja sebenarnya banyak. Padahal fakta dari data ICW aja kita bisa melihat tidak terlalu banyak. Memang banyak orang bilang begini, ketika dana desa ini ada, banyak orang berminat untuk jadi kepala desa dan biaya untuk menjadi kepala desa menjadi meningkat. Di satu sisi kita tidak bisa memungkiri, faktanya seperti itu. Sementara konflik pilkades jauh lebih susah diselesaikan daripada konflik pilkada, daripada konflik pilgub. Semakin ke atas semakin mudah selesai, ya kan? Tapi pilkades itu antar tetangga ini karena beda dukungan itu sampai pilkadesnya selesai sudah bertahun-tahun masih aja jadi pembicaraan. Apalagi kemudian ada sedikit masalah ketidakbagusan pelayanan langsung ngonjane lurahmu. Itu kita lihat betul. Makanya kemudian kekosongan yang kemudian menimbulkan berbagai temuan KPK dan seterusnya diisi oleh bupati. Ini sudah ada solusi bagus dari Kementerian Dalam Negeri. Saya sangat setuju itu dengan pergantian antara waktu. Tetap dipilih tapi perwakilan. Sehingga tidak ada lagi PLT dari bupati ke jadi kepala desa. Ini sudah mulai jalan ini sekitar setahun yang lalu. Nah, saya sampaikan ke Pak Mendagri, itu bagus Pak Mendagri. Nah, tinggal masalah periodisasi. 6 tahun itu waktu yang pendek menurut saya untuk meredakan berbagai permasalahan sosial dampak dari pilkades. Nah, sehingga ada beberapa kepala desa juga mengusulkan bagaimana kalau jangan 6 tahun. Maunya berapa? Ya 10 tahun tapi 2 periode. Nah, itu namanya minta tambahan. Nah, kalau saya setuju tapi tidak begitu. Gimana? Ya kalau saya setuju 6 tahun kali 3 kan sekarang 18 tahun. Ya tetap 18 tahun tapi dibagi 2. Mau ganjil 9 tahun. Tapi angka 9 kan bagus ya gitu. Guyonan-guyonan itu. Nah, sehingga itu sebenarnya juga solusi sih sebenarnya. Kalau ada solusi pengisian antar waktu tidak PLT, tetap dipilih tapi oleh perwakilan, artinya tidak ada kepala desa yang tidak definitif. Tidak ada kepala desa yang tidak dipilih. Nah, dengan masa jabatan misalnya 9 tahun, kalau saya sepakat itu, ini menurut saya solusinya sudah ketemu, tidak ada PLT. Tapi permasalahan dan perwakilan tidak berdampak konflik sosial yang terlalu tinggi, karena hanya beberapa desa saya coba simulasi itu 100 gitu. Ada yang 75 yang milih itu perwakilan. Ya paling dinamikanya pada penentuan perwakilan itu aja. Nah itu di sisi lain. Tapi di sisi lain lagi banyak saya temukan kepala desa yang sangat inovatif, produktif karena memang muda. Ini banyak. Kalau tidak salah saya sudah ngobrol dengan beberapa teman kepala desa yang inovatif seperti itu. Se-Indonesia ada berapa? 300-an ya. Saya minta datanya. Berapa sih kepala desa yang kayak sampean-sampean ini? Punya enggak sampean datanya? Ada sekitar 300 sekian. Nah itu membanggakan banget. Dan itu menyebar loh.
Misalnya saya ke Kutai Timur, ada kepala desa, masih muda banget, penerima BLT dari 110 kakak dalam kurun pandemi itu, dia bisa nurunkan dari 110 kakak hanya tinggal 21. Banyak sekali, saya kaget. Bener tak ini? Iya. Saya datang ke sana kan. Dari mana? BUMDes ya kerjasama dengan perkebunan. Nah ternyata makannya karyawan diserahkan BUMDes. Akhirnya merekrut banyak tenaga kerja. Kemudian mobilisasi karyawan juga yang lola BUMDes. Ada sopir, ada ini, terserap. Kemudian ada yang mendapatkan dividen dari BUMDes dan seterusnya. Akhirnya yang masih layak menerima tinggal 17 atau berapa waktu saya datang ke sana itu. Nah, keluhan dari warga, dari bupati waktu itu, ini kalau perkebunan bagus Pak Menteri, banyak sudah perkebunan sawit, ini yang memberikan pendampingan ke BUMDes-BUMDes. Yang susah ini pertambangan. Nah, saya langsung ke Kementerian Energi. Nah sekarang sudah kita bikin pemetaan Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, satu lagi Kalimantan Barat ya. Nah itu SDM sudah bicara dengan saya, oke kita selesaikan beberapa provinsi dulu untuk pilot project supaya seluruh pertambangan di situ memberikan perhatian kepada BUMDes. Dan itu sebenarnya kan menindaklanjuti arahan Presiden juga waktu launching BUMDes Badan Hukum itu. Nah sekarang BUMDes sudah Badan Hukum, dapat sertifikat Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM. Itu sudah semakin banyak yang bisa dilakukan, bahkan ekspor pun bisa sekarang tanpa melalui pihak ketiga. Dalam artian dulu ada BUMDes yang ekspor, tapi tidak bisa BUMDesnya. Jadi harus pihak ketiga. Karena apa? BUMDesnya bukan Badan Hukum. Nah setelah Undang-Undang Cipta Kerja ini lahir, di situ jelas BUMDes Badan Hukum dan kemudian entitas baru kalau bahasanya orang hukum itu, karena tidak sama dengan PT, tidak sama dengan koperasi, tidak sama dengan itu, makanya disebut entitas Badan Hukum, entitas baru. Tapi dia bisa terima kredit komersial? Bisa, iya, bisa. Bahkan ya tentu KUR lah, bukan komersial umum ya. Tapi bisa dari perbankan. Dulu nggak bisa. Pajak misalnya, kita minta sama dengan UMKM. Jangan disamakan dengan komersial umum, 11%. Nah, ini terus kita upayakan terus berbagai hal yang terkait dengan kemudahan-kemudahan BUMDes. Nah, banyak juga BUMDes yang pengelola desa wisata. Nah, ini kita juga sudah memfasilitasi dengan aplikasi Desa Wisata Nusantara. Itu isinya desa wisata kayak Traveloka gitu, tapi isinya hanya desa wisata yang dikelola oleh BUMDes. Swasta enggak, ini hanya untuk desa wisata yang dikelola oleh BUMDes. Tiap akhir bulan kita melakukan pendampingan terkait dengan promosi, 70 ribuan penggunanya, pendownloadnya. Itu ada di iOS ada, di iOS ada, di Android ada, Desa Wisata Nusantara. Jadi kalau nanti mau pas di mana gitu tinggal buka, yang terdekat di mana gitu kan.